Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dalam hidup ini, yaitu kenikmatan iman serta Islam. Semoga kita semua bisa termasuk ke dalam golongan yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat usaha beliau dan para sahabat-sahabat, kita tidak akan bisa menikmati indahnya dunia ini tanpa Islam. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya orang yang paling berbahagia dalam hidup ini adalah orang-orang yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui segala amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, dikenal oleh presiden, dikenal oleh wali kota, dikenal oleh masyarakat, bupati, dan lain-lain. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, sang pencipta dan penguasa semesta alam ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Innallaha amrani an aqra'a alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membaca Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, Hal samani laka ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu samakali. Iya, Allah telah menyebutkan namamu di hadapanku. Faja'ala Ubayyun baiki. Maka Ubay bin Ka'ab menangis. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 4959. Kenapa ia menangis sampai terseduh-seduh? Karena dia sangat gembira karena Allah Subhanahu wa taala mengenalnya. Allah menyebut namanya. Orang yang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun orang-orang yang di luar sana tidak melihat apa yang dia kerjakan, tetapi dia percaya pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah selalu melihat apa yang telah kita kerjakan. Kita tidak mengumbarnya kepada orang lain, tetapi kita hanya fokus kepada ibadah kita dan berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, itu artinya kiat-kiat dalam mencapai kebahagiaan. Dia menyebutkan di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang yang ikhlas, yang jika ia berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan ke orang lain, tatkala memberikan bantuan kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah bukan kepada orang tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam. Allah sedang melihat dia memberikan sumbangan, dia percaya itu. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga jika perkara demikian yang dia harapkan hanyalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari manusia. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang mengetahui amalannya, maka Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena itu, dia tidak peduli oleh orang-orang yang mengomentari yang dia tidak bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang-orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Insan ayat 9. Innama nut'imuk liwajhillahi la nuzidu minkum jaza'an wala syukuran. Yang berarti kami memberi makan kepada kalian karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh dari kalian ucapan atau tindakan terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan sepeser pun. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, selalu sibuk ingin dipuji orang lain, dan tidak mengharapkan sepeser pun keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Meskipun dia dipuji oleh orang lain, dia tidak mendengarkan. Yang penting adalah dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan mendapatkan atau meninggikan derajatnya, tetapi yang dia tahu bahwa celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar konsentrasi, dan bahwasanya dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala hal apapun. Karenanya jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak ada 2 orang. Yang pertama, yang ikhlas. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri khusus orang-orang yang ikhlas. Yang pertama, kata Nabi, yaitu rujulan tasaddaqa bisaddaqatin fa ahfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiku yaminu. Yang artinya, seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian menyembunyikan sampai tangan kirinya, tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan dia. Dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak membutuhkan pujian sama sekali dari orang-orang. Karena yang tadi saya bilang, orang-orang yang mengomentari tidak akan menaikkan derajatnya sedikit pun. Tetapi hanya Allah lah yang dapat menaikkan derajat seseorang. Yang kedua, kata Nabi, diantaranya rujulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu, seorang yang dia mengingatkan Allah kala sendirian, maka kemudian kedua matanya mengalirkan mata. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatkala merenungkan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengetahui tangisan dia, Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang namun saking ikhlasnya dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan bisa dia sedang dalam keadaan sendiri. Kenapa? Dia tidak memperdulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang.
Dia yakin dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda sibuk ingin mendengarkan komentar orang lain, sibuk ingin mendengarkan pujian dari orang lain, maka Anda tidak akan bisa pernah bahagia, karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Berapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan makhluk ciptaannya. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya yadullahi maflutahu, tangan Allah terbelenggu. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 64. Karenanya ikatan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang beramalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia, karena Allah yang akan membahagiakan Anda, dan Anda tidak akan mempedulikan komentar orang lain. Allah alam bisawab. Berikutnya cukup sekian ceramah singkat yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya dimiliki oleh manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.